di dua kapal tersebut, yaitu 15 WNI yang terdaftar di kapal Longsing 629 dan 20 ABK yang terdaftar di kapal Longsing 606. Jadi teman-teman, yang 35 itu terdaftar di Longsing 629 dan Longsing 606, tetapi keduanya itu diangkut oleh dua kapal lainnya, yaitu Longsing 605 dan Tianyu 8. Ya, jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi artinya 35 ABK WNI tersebut tidak terdaftar di kapal Longsing 605 dan Tianyu 8, dan mereka dianggap tidak sebagai ABK oleh otoritas pelabuhan di Busan, namun dihitung sebagai penumpang. Oke, nah teman-teman, 8 orang ABK yang terdaftar di kapal Longsing 605 dan 3 ABK di kapal Tianyu 8 saat ini telah dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 24 April. Jadi sekali lagi, ABK yang bekerja di kapal Longsing 605, 8 jumlahnya, dan 3 ABK di Tianyu 8 telah kembali ke Indonesia pada tanggal 24 April 2020. Nah, 15 ABK yang terdaftar di kapal Longsing 629 dapat diturunkan dari kapal atas dasar kemanusiaan dan saat ini sedang dikarantina di salah satu hotel di Busan selama 14 hari. Selain itu, 20 ABK WNI yang terdaftar di kapal Longsing 602, 18 diantaranya telah kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Mei 2020. Sisanya 2 masih berproses di imigrasi Korea untuk dipulangkan ke Indonesia. Nah, teman-teman, selain itu teman-teman, jadi itu tadi yang mengenai 46 ABK WNI, mudah-mudahan teman-teman jelas. Nah, dapat juga saya sampaikan bahwa pada tanggal 26 April, KBRI mendapatkan informasi bahwa 1 WNI berinisial EP mengalami sakit. Setelah dihubungi ke kamarnya, yang bersangkutan mengaku telah sakit cukup lama, yaitu sesak napas dan batuk berdarah. Atas permintaan KBRI, pihak agen telah membawa yang bersangkutan ke Busan Medical Center untuk pengawasan. Namun demikian, pada tanggal 27 April pukul 06.50, Saudara EP dinyatakan meninggal di rumah sakit. Dari keterangan kematian Busan Medical Center, almarhum meninggal karena pneumonia. Saat ini KBRI dan Kemlu sedang mengurus rencana pemulangan jenazah almarhum. Jadi saudara EP yang meninggal ini adalah satu di antara 15 ABK yang bekerja di kapal Longsing 629. Nah, teman-teman, selain itu teman-teman, terdapat juga
informasi. Jadi yang 46 sudah selesai ya teman-teman, keterangannya sudah selesai. Nanti kalau kurang jelas nanti saya ulangi lagi, tapi sementara saya akan lanjut ke poin yang lain. Selain yang 46 orang tadi, kita juga mendapatkan informasi meninggalnya ABK WNI di atas kapal dan jenazahnya sudah dilarung atau dikubur di laut. Istilah bahasa Inggrisnya burial at sea. Nah, ini kita peroleh dari pernyataan tertulis kapal Tianyu 8 dengan informasi sebagai berikut. Ini informasi detailnya, teman-teman. Tanggal 26 Maret, almarhum saudara AR Alfa Romeo sakit dan dipindahkan dari kapal Longsing 629 ke kapal Tianyu 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan. Kondisi almarhum kritis dan pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 7 pagi, almarhum meninggal dunia. Jenazah almarhum kemudian dilarung, garis miring dikuburkan di laut lepas pada tanggal 31 Maret 2020 pada pukul 8 pagi. Dari informasi yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu pihak keluarga dan telah mendapat surat persetujuan pelarungan di laut dari keluarga tertanggal 30 Maret 2020. Pihak keluarga juga sepakat untuk menerima kompensasi kematian dari kapal Tianyu 8. Jadi itu kasus lain dari 46 WNI yang menimpa saudara kita dengan inisial AR yang meninggal, kemudian sudah dikuburkan di laut, sudah atas persetujuan keluarga, dan keluarga juga sudah sepakat untuk menerima kompensasi. Nah, ada kasus lain yang terkait dengan kematian 2 awak kapal WNI yang sedang berlayar di Samudra Pasifik. Dia juga dari kapal Longsing 629. Jadi semua ABK yang meninggal itu berasal dari Longsing 629. Satu yang tadi meninggal akhirnya di darat, di Busan saat ini. Satu saudara AR yang meninggal tanggal 30 Maret. Yang sekarang adalah 2 warga negara kita yang meninggal pada saat sedang berlayar di Samudra Pasifik dan jenazahnya sudah dikubur di laut atau dilarung di laut pada Desember 2019. Keputusan pelarungan jenazah 2 orang ini diambil oleh kapten kapal karena kematian disebabkan oleh penyakit menular dan hal ini berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya. Tentunya atas meninggalnya 4 orang saudara kita tersebut, saya atas nama pemerintah menyampaikan duka cita yang dalam atas meninggalnya saudara-saudara kita tersebut. Semoga Allah memberi tempat yang baik di sisinya. Nah, terkait dengan 2 WNI tersebut, yang terakhir teman-teman, KBRI Beijing juga telah menyampaikan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi kembali atas kasus ini. Jadi yang saya sampaikan itu adalah informasi yang diperoleh dari pihak kapal. Berdasarkan informasi ini kemudian KBRI Beijing berusaha untuk
mengirimkan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi mengenai kasus ini. Nah, nota diplomatik KBRI Beijing itu sudah dijawab oleh Kemlu RRT yang menjelaskan bahwa pelarungan atau burial at sea telah dilakukan sesuai praktek kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya sesuai dengan ketentuan ILO. Ini adalah jawaban dari Kemlu RRT. Kementerian Luar Negeri juga sudah menghubungi keluarga almarhum dan santunan kematian telah diberikan kepada pihak keluarga oleh pihak agen. Saat ini pemerintah masih bekerja terus untuk memastikan agar pemenuhan hak-hak awak kapal WNI tersebut dapat dipenuhi. Jadi sekali lagi kita masih bekerja untuk agar hak-hak para WNI yang sudah meninggal itu terutama dapat dipenuhi. Itu adalah kronologis yang merupakan bagian pertama dari briefing saya kali ini. Sekarang teman-teman saya ingin masuk ke bagian kedua, yaitu apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan kita di luar negeri. Teman-teman, terkait penanganan awak kapal yang saat ini masih berada di Busan, jadi ada 15 kan teman-teman, 14 plus 1 yang meninggal. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah memfasilitasi kepulangan 14 awak kapal, dan kepulangan ini direncanakan akan dilakukan pada 8 Mei 2020, yang berarti besok. Selain itu, KBRI juga terus berkoordinasi untuk memfasilitasi kepulangan almarhum E, yang tadi satu, yang direncanakan juga akan dipulangkan besok pada tanggal 8 Mei 2020. Nah, terkait dengan penyelidikan lebih lanjut terhadap kapal Longxin dan Tianhu, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah satu, meminta Coast Guard Korea untuk melakukan investigasi terhadap kapal Longxin dan Tianyu. Hari ini teman-teman, 7 Mei, KBRI Seoul sedang mendampingi 14 awak kapal WNI di Busan untuk diambil keterangannya oleh pihak Coast Guard Korea. Jadi saat ini tim dari KBRI Seoul sedang mendampingi 14 awak kapal kita yang sedang diminta keterangannya oleh pihak Korean Coast Guard. Selain itu teman-teman, pada hari ini Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan pembicaraan dengan Dubes Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia atas permasalahan ABK WNI di kapal Tiongkok. 3 pesan utama yang disampaikan Kemlu dalam pembicaraan dengan Dubes Tiongkok di Jakarta adalah pertama, terkait dengan pelarungan atau penguburan di laut atas 3 kru Indonesia, pemerintah Indonesia kembali meminta klarifikasi dan mendapatkan informasi yang valid apakah penguburan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan standar ILO. Yang kedua, pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan atas kondisi kehidupan di kapal
yang tidak sesuai dan dicurigai telah menyebabkan kematian 4 awak Indonesia, yaitu yang 3 tadi meninggal di laut dan 1 meninggal di rumah sakit di Busan. Hal yang ketiga yang kita sampaikan kepada Dubes Tiongkok di Jakarta adalah meminta dukungan pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan tanggung jawab perusahaan atas hak para awak kapal Indonesia, termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan juga kondisi kerja yang aman. Jadi kita juga meminta agar pemerintah Tiongkok membantu kita, membantu pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan agar hak gaji awak kapal kita dipenuhi dan kondisi kerjanya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Nah, terhadap 3 poin tersebut, Dubes RRT di Jakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, akan menyampaikan 3 pesan tersebut ke Beijing. Yang kedua, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada keluarga ABK WNI yang meninggal dunia. Yang ketiga, menyampaikan bahwa pemerintah RRT akan memastikan agar perusahaan RRT memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku dan kontrak yang telah disepakati. Selain itu, komunikasi melalui jalur diplomatik baik di Jakarta maupun di Beijing juga akan terus dilakukan secara intensif. Jadi itu yang sedang dan telah dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Kemudian sekarang saya ingin masuk ke bagian akhir, yaitu mengenai ke depan apa yang akan dilakukan. Teman-teman, untuk penanganan kasus-kasus ini, masih ada beberapa hal yang akan kita urus dengan perusahaan. Dan kita akan meminta bantuan pemerintah RRT. Jadi ini sejalan dengan apa yang telah kita sampaikan kepada Dubes RRT siang ini. Yaitu pertama, kita akan meminta dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam kasus ini, termasuk kondisi, situasi kerja, dan perlakuan kerja di kapal. Jadi kita akan meminta kepada otoritas RRT agar dilakukan penyelidikan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan terus berusaha melakukan penyelidikan atau mendapatkan klarifikasi apakah penguburan di laut, burial at sea, sudah dilakukan sesuai standar dan ketentuan ILO. Nah, yang ketiga, jika dari penyelidikan terbukti terjadi pelanggaran, maka kita akan minta otoritas RRT agar dapat dilakukan penegakan hukum secara adil. Dan yang keempat yang akan kita lakukan adalah meminta agar hak-hak ketenaga kerjaan dipenuhi. Jadi ini yang ke depan akan kita lakukan terhadap kasus ini. Ini adalah memperkuat apa yang sudah kita sampaikan melalui Duta Besar RRT di Jakarta. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa ABK kita yang bekerja pada kapal ikan long line ini memiliki resiko tinggi sesuai dengan jenis dan karakter pekerjaannya. Ini menyangkut sekali lagi yang bekerja di kapal ikan long line. Nah, ke depan tentunya perlindungan terhadap ABK yang bekerja pada kapal
kapal ikan longline ini harus diselesaikan mulai dari hulunya. Ini tentu harus kita lakukan berkoordinasi dengan instansi terkait di tanah air. Karena sekali lagi pada saat masuk hulu maka sudah menjadi kewenangan otoritas lain selain Kementerian Luar Negeri. Dan kita akan berkoordinasi dengan instansi KL lain yang bertanggung jawab di hulu untuk memperkuat perlindungan terhadap ABK yang bekerja di kapal ikan longline. Oleh karena itu, teman-teman, Kementerian Luar Negeri mengajak agar bisnis proses pengiriman ABK yang bekerja di kapal ikan longline dapat diperbaiki dengan memperkuat hak-hak dan perlindungan kepada ABK. Antara lain melalui upaya mendorong penyelesaian pembahasan peraturan pemerintah terhadap perlindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Yang kedua, kita mendorong pengawasan lebih ketat terhadap penyusunan perjanjian kerja laut antara awak kapal dengan pihak pemilik kapal, sehingga tidak ada klausul yang merugikan hak-hak awak kapal. Yang ketiga, mendorong penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memberangkatkan awak kapal tanpa melalui prosedur. Pemberatan hukuman perlu dikedepankan atau pelaksanaan hukuman perlu dikedepankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, teman-teman, di tingkat internasional, aturan internasional yang mengatur ABK pada kapal ikan ini sangat terbatas sebagai informasi teman-teman. Berbeda dengan kapal niaga yang ketentuannya secara rinci diatur oleh Maritime Labour Convention. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kapal niaga aturannya sudah jelas karena ada secara rinci diatur di Maritime Labour Convention. Sementara untuk awak kapal yang bekerja di kapal ikan longline, ini belum ada atau masih sangat terbatas aturan-aturan internasional yang mengaturnya. Dan ini juga akan menjadi fokus diplomasi kita ke depan untuk mendorong adanya norma hukum internasional untuk mengatur perlindungan bagi ABK yang bekerja di kapal ikan tersebut. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Intinya, di hulu kita akan melakukan kerjasama dengan instansi terkait agar sekali lagi dilakukan pengawasan yang ketat terhadap penyusunan perjanjian kerja agar hak-hak para ABK kita terlindungi. Kemudian di hilir, kita berusaha untuk melindungi WNI kita. Tadi saya sudah jelaskan termasuk pemulangan yang 14 orang, 1 orang yang sudah meninggal, dan kita bekerja sama dengan otoritas Tiongkok agar dapat dilakukan investigasi terhadap 4 kapal tersebut, utamanya untuk mendapatkan informasi mengenai masalah pelarungan. Kemudian yang kedua, memastikan agar hak-hak ABK kita dapat terpenuhi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan teman-teman pada sore hari ini.
mungkin mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman ya, karena ini panjang banget. Mudah-mudahan teman-teman jelas. Saya sebenarnya udah menggambar, tapi I don't know whether you can see it or not. Bisa lihat nggak? Siapa yang bisa bicara? Kirim melalui foto karena ini adalah coretan tangan saya, tetapi secara inti mungkin teman-teman bisa bisa lebih jelas dari keterangan ini. Jadi ini menyangkut 46 WNI awak kapal ikan longline ya teman-teman ya. 46 itu 15 bekerja di Longsin 629, 15, satu meninggal di darat, saat ini sedang berada di rumah sakit, akan dipulangkan jenazahnya pada tanggal 8 Mei, yang 14 juga akan kembali pada tanggal 8 Mei. Itu kasus satu di kapal Longsin 629. Kapal yang kedua adalah Longsin 605. 8 WNI sudah kembali 24 April. Kapal ketiga Tianyu 8. 3 WNI juga sudah kembali 24 April. Kapal keempat Longsing 606. Ada 20 WNI. 18 sudah pulang pada tanggal 3 Mei, sementara 2 lainnya masih di atas kapal yang sekarang berada di perairan Korea, dan setelah keimigrasian prosesnya selesai, mereka akan dipulangkan. Jadi itu 4 kapal. Nah, selain yang 46 tadi, ada 3 kasus kematian yang kemudian dikuburkan di laut, yaitu AR yang meninggal tanggal 30 Maret, dan ada 2 lagi yang meninggal. Nah, iki. Oke, udah lihat ya? Enggak, aku enggak panik, Eno. Ya, udah. Oke. Jadi gini teman-teman, saya ingin menjelaskan 40 supaya teman-teman gampang untuk mengingat-ingat. Ini kita bicara 46 ABK WNI yang bekerja di 4 kapal Tiongkok berbendera Tiongkok. Ya, ini perusahaan ya teman-teman ya, bukan punya negara. Nah, dari 4 ini yang nomor 1, kapal nomor 1 itu Longsing 629. Di situ ada 15 WNI. Semua sekarang sudah ada di darat, di Busan. 1 meninggal, 14 masih sehat. Semuanya akan kembali besok tanggal 8 Mei. Oke. Yang nomor 2, kapal Longsing 605. Isinya 8 WNI, maksudnya 8 WNI bekerja di kapal Longsing 605. Sudah kembali ke Indonesia 24 April. Kapal ketiga, Tianyu 8. 3 ABK bekerja di Tianyu 8 dan juga sudah kembali pada tanggal 24 April. Kapal keempat, Longsing 606. Terdapat 20 WNI ABK bekerja di situ. 18 sudah kembali ke Indonesia tanggal 3 Mei. 2 masih di atas kapal, berada di perairan Korea, sedang diurus keimigrasiannya. Jika sudah selesai, maka mereka akan dipulangkan ke Indonesia. Oke, udah 4 itu kita singkirkan sekarang. Nah, ada lagi kasus 3 orang ABK WNI yang meninggal dunia
dan kemudian dikubur atau dilarung di lautan. Burial at sea. Yang pertama terjadi di tanggal 30 Maret menyangkut 1 WNI APK, sementara kasus yang kedua meninggal Desember, yaitu 2 orang WNI meninggalnya adalah di laut di Samudra Pasifik. 3 orang WNI tersebut dilarung, dikubur di laut, burial at sea, dan 3-tiganya berasal dari kapal pertama tadi, Longsing 629. Jadi jelas nggih teman-teman nggih? 46 plus 3 yang sudah meninggal, dan semuanya ini akan kita urus. Satu, kita ingin minta klarifikasi mengenai masalah proses penguburan di laut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ILO. Yang kedua, kita akan minta agar hak-hak semuanya dipenuhi. Yang ketiga, kita juga akan meminta otoritas Tiongkok untuk melakukan penyelidikan terhadap 4 kapal tersebut. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran, maka kita minta agar penegakan hukum dilakukan. Semuanya ini kita lakukan dalam konteks untuk meningkatkan perlindungan kita terhadap WNI. Itu yang ada di hilir, sementara di hulunya kita juga akan bekerja sama dengan instansi terkait. Jadi itulah teman-teman, saya kira sudah jelas semua, nggih. Oke? Kalau sudah oke, berarti saya akan resmi pamit dengan teman-teman. Selamat ngabuburit, selamat berbuka puasa. Nanti jangan berbuka puasa sekarang, masih ada sekitar 2 jam baru berbuka puasa. Jangan lupa stay healthy, stay strong, stay united. Terima kasih teman-teman semua.